Sebelumnya perkenalkan nama saya Max Alfian Lubis dengan NIM 4242201047 dari kelas TRE 4B pagi. Baik, di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan materi di bab 4 yaitu regresi. Apa itu regresi? Regresi itu adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam statistik, regresi linear adalah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel yang dependen dengan satu variabel lainnya. Salah satu aplikasi dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Baik, dalam eh, slide ini, di situ ada analisa tabel regresi naik versus turun blok ukur. Model regresinya adalah digunakan untuk menyederhanakan variabel dependen Y atau naik dan variabel independen X atau tinggi balok ukur. Persamaan regresinya yaitu naik sama dengan min 4,62 tambah 1,2260 tinggi blok ukur. Nah, untuk interpretasi koefisiennya yaitu min 4,62 menunjukkan nilai rata-rata naik ketika tinggi balok ukur sama dengan 0. Koefisien tinggi balok ukur yaitu 1,2260 dan menunjukkan bahwa naik meningkatkan rata-rata 1,2260 unit untuk setiap kenaikan 1 unit tinggi blok ukur. Untuk uji signifikasi yaitu nilai p-value untuk tinggi balok ukur adalah 0,000 yang berarti bahwa koefisien tinggi blok ukur signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier yang signifikan antara naik dan tinggi blok ukur. Untuk ukuran kebalikan modelnya itu adalah R-square, yang dimana nilainya itu adalah 97,29, yang menunjukkan bahwa 97,29% variasi naik dijelaskan oleh tinggi blok ukur. Nah, untuk adjusted R-square-nya yaitu 97,19, yang menunjukkan bahwa variasi naik. Lanjut kita ke float residual menunjukkan bahwa ada pola yang jelas dalam residual yang menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisasi atau normal. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu berdasarkan tabel regresi terdapat hubungan linear yang signifikan antara naik dan tinggi blok ukur. Tinggi blok ukur menjelaskan 97,19%, variasinya naik. Nah, untuk model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi naik berdasarkan tinggi blok ukur. Lanjut ke analisa statistik, turun versus tinggi blok ukur. Dari gambar grafik menunjukkan hubungan antara tinggi blok ukur atau variabel independen dan turun variabel dependen. Nah, hubungan linier adalah menunjukkan grafik hubungan real positif antara tinggi blok ukur dan turun. Artinya, ketika tinggi blok ukur meningkat, turun juga meningkat. Arah kemiringan garis regresi positif menunjukkan bahwa turun meningkat seiring dengan tinggi blok ukur. Kekuatan hubungannya itu adalah garis regresi mendekati data, menunjukkan hubungan yang kuat antara tinggi blok ukur dan turun. Pada tabelnya itu menunjukkan hasil analisa regresi linear antara tinggi blok ukur dan turun. Koefisien regresi. Konstantanya itu memiliki nilai konstanta yaitu min 3,05, menunjukkan nilai rata-rata turun ketika tinggi blok ukur sama dengan 0. Tinggi blok ukur koefisien tinggi yaitu 1,2273, menunjukkan bahwa turun meningkat rata-rata yaitu 1,2273 unit untuk setiap kenaikan 1 unit tinggi blok ukur. Nah, untuk uji signifikasinya itu adalah nilai P untuk tinggi blok ukur adalah 0,00, yang berarti bahwa koefisien tinggi blok ukur signifikan secara statistik pada tingkat signifikasi 5%. Kesimpulannya itu terdapat hubungan linier yang signifikasi antara tinggi blok ukur dan turun. Nah, lanjut kita ke grafik. Nah, pada grafik yaitu ada probability plot. Nah, itu menunjukkan titik yang dihasilkan mengikuti bentuk linear dari garis yang diberikan, sehingga residual berdistribusi normal. Kalau untuk versus fit-nya, yaitu dibentuk tidak menghasilkan pola, semakin melebar menjauh dari titik nol, sehingga residual data yang independen
Dan untuk versus ordernya itu gambar dengan titik yang menyebar sepanjang sumbu nol, sehingga data sesuai dengan identik. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk materi bab 4 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Baik Febrianto, saya dari kelas sekitar IB pagi, nama saya 42 42 20 48. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 itu regresi linear berganda. Nah, apa itu regresi? Nah, regresi multiplier adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen dan berdasarkan beberapa variabel independen. Dalam regresi multiplier, kita memiliki satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Model regresi multiple menggabungkan faktor-faktor ini untuk memprediksi variabel dependen. Regresi multiple ini memperluaskan dari regresi linear. Pada percobaan kali ini, data yang sebagai variabel dependen adalah Y, yang dimana itu full stretch dengan variabel independennya X1, yaitu wire lag, dan X2 itu di hex. Nilai X1 memiliki p-value kecil dari 0,05 dan X2 memiliki p-value lebih besar dari 0,05. Maka salah satu variabel prediktor tidak mempengaruhi kekuatan tarik ikatan kawan pada normal probability. Plot mengidentifikasikan adanya masalah pada model titik-titik pada normal probability. Terdistribusi secara acak dekat nol. Namun ada kelompok yang terdistribusi jauh dengan kelompok lain. Pada model summary dari RSQ menunjukkan sebesar 74,0,9%. Sehingga variasi variabel independen kurang memberikan kontribusi terhadap kekuatan tarik ikatan kawan. Pada gambar pressure speed trade data tidak terlalu melebar pada awalnya, tetapi pada akhirnya data terlalu melebar dari nilai nol sehingga variabel menunjukkan bentuk yang tidak normal. Di sini saya bisa kita lihat ada analysis of variance atau disingkat dari ANOVA. Adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Metode ini dikembangkan oleh Ronald Fisher dan sering digunakan dalam analisis data, terutama bidang penelitian dan pemasaran. Salah satu kelebihan ANOVA adalah kemampuannya untuk membandingkan lebih dari dua kelompok sekaligus. Dan bisa kita lihat di situ ada DF atau singkatan dari Degrees of Freedom. Jumlah derajat kebebasan dalam analisis dalam konteks ANOVA atau analisis variance. DF biasanya dibagi menjadi dua bagian, itu DF perlakuan dan DF error. DF perlakuan mengacu pada jumlah kelompok atau faktor yang dibandingkan, sedangkan DF error mengacu pada jumlah kesalahan atau variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor yang dibandingkan. Boleh kita lihat DF dari tugas pertama yaitu ada 70 bentar, mungkin saya cek dulu. Itu ada 2, 11, dan 22 dan 24. Itu total dari semua yang error dan perlakuannya. Itu bisa kita lihat lagi ada SS atau sum of squares. Adalah jumlah kuadrat dari perbedaan antara setiap nilai dan data dan rata-rata keseluruhan dalam ANOVA atau analisis variance. SS dibagi menjadi SS pelakuan dan SS error. SS pelakuan mengukur variasi antar kelompok, sedangkan SS error mengukur variasi dalam setiap kelompok. Di sini juga kita melihat ada MS atau singkatan dari mean square. MS adalah rata-rata dari SS yang mengukur variasi dalam setiap kelompok atau faktor. MS pelakuan dihitung dan membagikan SS pelakuan dengan DF pelakuan. Sedangkan MS error dihitung dengan membagi SS error dengan DF error. Di situ bisa kita lihat juga ada F static F adalah rasio antara MS pelakuan dan MS error. Nilai F mengukur seberapa besar variasi antar kelompok dibandingkan dengan variasi dalam setiap kelompok. Nilai F yang lebih besar menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara kelompok. Dan di situ juga kita bisa lihat ada nilai P. Ada probabilitas mendapatkan nilai F atau yang lebih ekstrim jika hipotesis 0 bahwa tidak ada perbedaan antar kelompok. Benar. Nilai P yang lebih kecil dari singkatan signifikasi biasanya 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan antar kelompok ada
kelompok antar kelompok adalah signifikan. Dalam konteks ANOVA atau analisis analisis varians, DF, SS, MS, F, dan P digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Jika nilai P kurang dari tingkat signifikan, maka kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok. Nah, di situ juga kita bisa lihat ada model summary. Bisa kita lihat itu model summary adalah ringkasan otomatis yang dibuat saat menjalankan model regresi atau model klasifikasi. Ringkasan ini menampilkan nama model. Jika model dan rumus model untuk model parametrik seperti regresi linear dan regresi logistik. Di situ ada R atau residual standar error, mengukur variabel kesalahan setelah efek dari prediktor yang digunakan dalam model diperhitungkan. Ini dalam satu variabel respon. Di situ ada RS dan RS ADJ mengukur fraksi variabilitas dalam data yang dijelaskan oleh model square sama dengan RS dengan menyesuaikan untuk memperhitungkan jumlah prediktor dalam model. Di situ juga ada F, tes statistik dan signifikansi keseluruhan model. Model yang signifikan akan memiliki nilai P kecil, biasanya kurang dari 0,05 DF atau derajat kebebasan terkait dengan F statistik dan digunakan untuk menghitung nilai P. Di sini bisa kita lihat dari data RSQ, jika dia 74%, maka itu akan membuat keuntungan. Jika dia di atas 50%, itu dia akan mengalami keuntungan. Jika dia di bawah 50%, itu dia akan mengalami kerugian. Mungkin itu saya dapat sampaikan dari presentasi bab 5 ini, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tua Sakti Palimo Putra Jamba dengan NIM 249. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 6 tentang probabilitas. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang probabilitas. Probabilitas dapat diartikan sebagai peluang atau kesempatan suatu kejadian yang akan terjadi. Probabilitas atau kemungkinan dapat diukur dengan angka antara 0 sampai 1 atau bisa juga dalam bentuk persen, yang mana angka 0 adalah kemungkinan tidak terjadi dan angka 1 adalah kemungkinan terjadi. Lalu selanjutnya akan ke soal. Pada soal pertama, pertanyaannya itu, berapakah probabilitas memilih 4 resistor yang memiliki hambatan 1 kilo ohm dari sampel acak 8 resistor? Dapat dilihat dari tabel yang sudah dibuat, bahwasannya hanya ada 4 resistor yang berhasil diseleksi dan probabilitas atau kemungkinan resistor yang bernilai 1 kilo ohm ialah 2. Dan untuk menemukan resistor bernilai 1 kilo ohm mungkin saja terjadi. Selanjutnya ke soal yang kedua, yaitu sebuah mesin yang memiliki rata-rata historis 97% produk hasilnya lulus QC quality control per hari. Berapakah probabilitas menemukan 10 produk cacat dalam 1 hari yang dipilih secara acak? Berdasarkan gambar tabel yang telah dibuat, probabilitas menemukan 10 produk cacat dalam 1 hari yang dipilih secara acak ialah 0 atau tidak mungkin terjadi. Selanjutnya pada soal yang ketiga, yaitu sebuah mesin yang memiliki probabilitas memiliki keberhasilan memproduksi produk sebesar 0,85%. Berapakah probabilitas untuk menemukan produk yang berhasil pada produk yang ke-15? Dapat dilihat pada tabel di urutan yang ke-15, kemungkinan
atau probabilitas menemukan barang berhasil pada produk yang ke-15 ialah 0,00 atau 0%. Selanjutnya, pada soal yang terakhir, yaitu soal tentang menentukan berapakah peluang untuk menemukan 3 komponen palsu yang sudah digunakan. Dapat dilihat dari tabel yang telah dikerjakan, probabilitas atau kemungkinan untuk menemukan komponen yang palsu ialah 1. Sehingga kemungkinan atau probabilitas menemukan komponen yang palsu pasti terjadi. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran mengenai materi ini ialah bahwasannya probabilitas atau kemungkinan adalah suatu pelajaran yang penting untuk mempelajari dan memahami dunia di sekitar kita. Kita dapat membuat keputusan yang lebih baik karena kita akan tahu bahwasannya akan ada kemungkinan lain yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Dan kita lebih terinformasi dalam berbagai situasi. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DOE. Saya M. Fadil dengan NIM 4242 20 10 50. Sebelum masuk ke data, apa DOE itu? Design of Experiment adalah sebuah pendekatan yang sistematis dalam merencanakan eksperimen untuk mengoptimalkan hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Dan ada juga tuai merupakan 2 faktor, kolom dan baris yang saling berinteraksi mempengaruhi sistem faktor. Yang harus diketahui pada saat pengujian kita menggunakan p-value itu untuk interaksi maupun pengaruh masing-masing 2 kolom dan baris. Selanjutnya, apabila p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Dan yang ketiga, apabila p-value lebih besar dari alfa, maka gagal untuk menolak H0. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu desain summary ini. Kita dapat melihat di situ faktornya ada 3. Dan replicate itu jumlah percobaan yang diulang, dan base runs itu jumlah total run yang dilakukan itu sebanyak 27, dan total runs itu jumlah total run yang dilakukan itu sama kayak base runs 27 juga. Dan ada base block itu jumlah blok yang digunakan dalam desain eksperimen. Ini kita dalam data ini terdapat 1 base block, sedangkan total blok itu jumlah blok yang digunakan termasuk blok yang ulang. Jadi dia sama kayak base block, itu berjumlah 1. Dan kita masuk ke analis version. Yang diketahui di situ ada sumber, suhu, error, lack of fit. Jadi def itu kita harus tahu, def itu adalah derajat kebebasan. Di situ suhu berjumlah 1, error itu 34, dan lack of fit itu ada 1. Dan kita masuk ke AJS, S itu jumlah kuadrat radius. Jadi suhu itu ada nilainya 10.542.0, error 671.049, dan lack of fit-nya itu 1417. Kalau AJMS itu adalah rata-rata kuadrat radius, dapat dilihat di situ nilainya, di mana suhu ada 10.420 dan error ada 19.3.7, dan lack of fit itu 14.1,7. F value itu adalah nilai F, dan P value itu ada nilai P. Dari data tersebut terdapat pengaruh signifikan dari faktor suhu. Terdapat hasil percobaannya di mana P value itu nilainya 0,027. Yang seperti kita ketahui tadi, apabila P value itu kurang dari alfa yang biasanya di mana signifikan level alfa itu 0,5. Berarti kalau dia di bawah 0,5 dapat dilihat di tabel grafik residual plus itu menunjukkan pola acak dari residual, menandakan bahwa model yang digunakan cukup baik. Jadi kalau dia di bawah 0,5 itu dia datanya itu cukup baik dan jelas. Oke, yang selanjutnya fit diagnosis for initial observation itu dapat dilihat di situ masa pakainya itu 180. Fit reason itu adalah nilai prediksi dari model, STD reason-nya itu residual standar. Jadi dari data tersebut, observasi dengan
nomor 1 memiliki residual standar yang besar, yaitu bernilai dapat dilihat itu 2,23. 2,23 yang menunjukkan bahwa observasi tersebut itu sesuai dengan model. Lanjut kita ke model SMARE itu dapat kita lihat S itu standar error dari estimasi. RSQ itu koefisien determinasi dan RSEQ itu koefisien determinasi yang di-adjust. Jadi pada data tersebut nilai RSQ itu menunjukkan bahwa model menjelaskan 13,58% dari variasi variabel masa pakai. Jadi nilai RSQ itu dan RSQ Pratt menunjukkan bahwa model yang tidak terlalu baik. Jadi dia datanya tidak terlalu baik. Jadi memprediksi nilai masa pakai untuk data baru. Dapat dilihat juga di situ datanya itu grafiknya itu tidak menentu gitu, kayak kurang jelas gitu. Dapat dilihat juga ini saya akan menjelaskan grafik-grafik ini juga. Dapat dilihat tadi kalau residual menunjukkan dua grafik residual itu untuk melihat apakah terdapat pola yang tidak biasa dalam residual. Dapat kita lihat pada grafik normal probability plot itu menunjukkan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Jadi dia naik normal gitu. Sedangkan grafik versus fit itu menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas karena tadi kan nilainya tidak eksperimen tidak sesuai dengan model yang ada. Jadi dia prediksinya itu tidak jelas polanya. Dapat dilihat di grafik tersebut. Sekian dari saya.